Assalamualaikum, sahabat vlog harian Yanti. Bagaimana kabar kalian hari ini? Halo sahabat traveler dan para pejuang arus balik, gimana kabar mudiknya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, saya punya informasi super penting buat Anda yang berencana kembali ke arah Jabodetabek setelah merayakan Idul Fitri 1447 Hijriah. Pemerintah melalui PT Jasa Marga Baru saja memberikan kabar segar untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan yang luar biasa di Lebaran 2026 ini. Ruas fungsional tol Jakarta-Cikampek 2 Selatan akan kembali dibuka. Dan yang paling menarik, jangkauannya kali ini bertambah panjang loh. Kalau tahun lalu, fungsionalnya cuma sampai gerbang tol Bojongmangu. Tahun ini areanya diperluas hingga gerbang tol 1 Bekasi. Jadi, total panjang jalur fungsional yang bisa kita nikmati mencapai kurang lebih 52 km. Bayangkan, 52 km perjalanan ekstra tanpa tarif, alias gratis. Direktur Utama Jasa Marga, Pak Rifan Ahmad Purwantono, sudah memastikan kalau persiapan di lapangan sudah sangat matang. Ruas ini menjadi senjata rahasia untuk memecah kepadatan yang biasanya menumpuk di Simpang Susun Dawuan atau KM 66 Japek Utama. Lalu, buat Anda yang bertanya-tanya, lewat mana sih kalau mau masuk tol ini? Nah, jalur fungsional ini bisa Anda akses dari arah Bandung atau Purwakarta melalui gerbang tol Sadang. Setelah masuk, Anda akan melewati pemandangan yang cukup asri karena jalur ini membelah wilayah perbukitan. Nantinya, ada beberapa titik keluar strategis yang bisa dipilih sesuai tujuan Anda. GT Kutanegara Karawang. Ini opsi pertama kalau Anda ingin menuju wilayah Karawang atau sekitarnya. GT Bojongmangu cocok buat Anda yang mau ke arah Orange County atau kawasan industri Cikarang. GT Sukaragam. Pilihan tepat kalau Anda mau ke arah Cikarang, Cibarusah. GT Setu Bekasi. Ini dia primadonanya tahun ini. Dari sini, Anda akan terhubung langsung ke Jalan Mon Haryono, Burangkeng. Akses ini memudahkan Anda menuju Setu, Cileungsi, hingga Bekasi bagian selatan tanpa harus memutar jauh. Berdasarkan info terbaru yang saya kumpulkan dari Kepolisian dan Kementerian Perhubungan, puncak arus balik 2026 diprediksi akan terjadi dalam 2 gelombang. Gelombang pertama sekitar tanggal 25 kurang 26 Maret dan gelombang kedua pada 28 kurang 29 Maret tahun 2026. Oh iya, perlu diingat ya, pengoperasian jalur ini sifatnya situasional. Artinya, jalur akan dibuka berdasarkan diskresi pihak kepolisian di lapangan. Kalau kondisi Japek Utama sudah sangat padat, barulah jalur fungsional ini akan dialihkan sebagai jalur alternatif. Sedikit tips dari saya buat Anda yang nanti mau lewat sini. Kecepatan maksimal, karena statusnya masih fungsional, biasanya kecepatan dibatasi maksimal 40-60 km. Jam saja, jangan dipaksa ngebut ya. Demi keselamatan, kesiapan kendaraan, pastikan kondisi ban dan mesin prima. Karena fasilitas rest area di jalur fungsional mungkin belum selengkap tol operasional. E-tol tetap dibawa. Walaupun gratis, Anda biasanya tetap diminta melakukan tapping di gerbang keluar. Jadi, pastikan saldo tetap terisi. Update progres fisik. Paket 2 bukaan, diafragma. Nah, teman-teman, ada hal yang sangat membanggakan dari proyek Japek kedua Selatan ini. Tahukah Anda, per Februari tahun 2026 kemarin, progres fisik pengerjaan paket 2 bukaan diafragma, khususnya ruas Setu sampai Sukaragam, itu sudah menembus angka 81,65%. Ini angka yang luar biasa karena melampaui target awal konstruksi. Tim di lapangan benar-benar bekerja ekstra keras agar jalur ini tidak hanya sekadar tanah rata, tapi sudah siap dengan perkerasan beton yang mumpuni untuk dilalui kendaraan golongan 1. Meskipun statusnya masih fungsional, kualitas jalannya sudah jauh lebih baik dibanding jalur fungsional sebelumnya. Kita bisa melihat gembitan-gembitan penghubung di wilayah Setu
sudah tersambung rapi dan rambu-rambu darurat sudah mulai dipasang di sepanjang jalur 52 km ini. Kesiapan petugas, Operasi Ketupat 2026. Keamanan tentu jadi prioritas utama kita semua. Saya mencatat Polri tidak main-main tahun ini, ada lebih dari 161.000 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Dishub yang dikerahkan dalam Operasi Ketupat ke-2026. Khusus di Tol Japek Kedua Selatan, petugas akan siaga di setiap interchange atau simpang susun. Kenapa ini penting? Karena jalur fungsional seringkali tidak memiliki lampu penerangan yang maksimal di malam hari. Jadi, keberadaan pos pantau di titik-titik seperti Bojongmangu dan Sukaragam akan sangat membantu kita jika terjadi kendala teknis atau butuh informasi arah. Ingat ya, jalur ini dibuka atas diskresi kepolisian, jadi kalau petugas mengarahkan Anda masuk ke sini. Artinya, jalur utama sudah sangat kritis kepadatannya. Strategi one way, Kali Kangkung ke Cikampek. Bagi Anda yang datang dari arah Jawa Tengah atau Jawa Timur, catat tanggal krusial ini. Skema one way satu arah direncanakan akan berlaku mulai dari KM 414 gerbang tol Kali Kangkung sampai ke KM 70 Cikampek Utama. Rencananya, rekayasa ini dimulai pada 23 hingga 29 Maret tahun 2026. Biasanya efektif mulai pukul 12 siang sampai 00,0 malam. Nah, disinilah peran Tol Japek Kedua Selatan menjadi sangat vital. Ketika arus dari arah timur tumpah ruah di KM 70, jalur fungsional Japek 2 Selatan di Sadang akan menjadi keran penyelamat agar arus kendaraan tidak terkunci total di wilayah Karawang dan Bekasi. Wisata kuliner jalur alternatif healing sejenak. Perjalanan jauh pasti bikin perut lapar kan? Kalau Anda keluar melalui gerbang tol fungsional ini, ada beberapa harta karun kuliner yang wajib Anda coba supaya arus balik tidak terasa stres. Berikut rekomendasi dari saya. Pertama, area keluar GT Bojongmangu dan Sukaragam Cikarang Selatan. Sate Marangi khas Purwakarta. Sebelum banner-banner menjauh dari area Sadang. Di sepanjang jalan menuju Bojongmangu, banyak terdapat warung sate Marangi autentik dengan sambal tomat segarnya. Kawasan Orange County Lipo Cikarang. Kalau Anda keluar di Bojongmangu dan ingin suasana yang lebih modern, Anda bisa melipir sebentar ke arah Orange County. Di sana banyak kafe kekinian dan restoran Jepang atau Korea karena dekat dengan kawasan industri. Cocok buat istirahat ASEAN sebelum lanjut ke Jakarta. Gabus, Pucung Bekasi di sekitar jalur Cikarang Cibarusa. Carilah rumah makan khas Betawi yang menyajikan gabus pucung. Kuah hitamnya yang gurih dan daging ikan gabus yang lembut bener-bener bisa mengembalikan stamina setelah berkendara berjam-jam. Kedua, area keluar GT Setu Bekasi Selatan atau Kabupaten. Soto tangkar dan sate kuah. Di wilayah Setu, tepatnya ke arah jalan Mount Haryono. Banyak warung makan legendaris yang menyajikan soto tangkar dengan kuah santan kuning yang kaya rempah. Kuliner saung desa di sepanjang jalur Burangkeng Setu, masih banyak resto berkonsep saung di atas empang atau kolam ikan. Makan nasi timbel dan ikan bakar dengan angin sepoi-sepoi. Di sini bakal bikin Anda lupa kalau tadi baru saja berjuang di tengah kemacetan. Warung nasi Alam Sari akses Delta Mas, tak jauh dari akses keluar tol. Ini adalah spot favorit para komuter. Menu andalannya adalah nasi liwet yang disajikan di atas daun pisang dengan lauk pauk khas Sunda yang lengkap. Fasilitas darurat aman di jalur. Saya sangat mengerti kalau ada sebagian dari Anda yang merasa sedikit khawatir. Gimana kalau mobil mogok di jalur fungsional? Atau gimana kalau ban bocor sedangkan jalannya masih baru dan jauh dari pemukiman? Tenang saja, meskipun statusnya belum operasional penuh, Jasa Marga dan pihak kepolisian sudah menyiapkan jaring pengaman yang sangat ketat di sepanjang 52 km jalur Sadang hingga Setu ini. Mari kita bahas detailnya. Pertama, sebaran mobil
derek, dan rescue. Pertama, soal bantuan kendaraan. Berdasarkan Standar Pengoperasian Jalur Fungsional 2026, mobil derek akan disiagakan di titik-titik strategis yang sulit dijangkau oleh jalan arteri. Biasanya, mobil derek ini akan standby di akses masuk sadang untuk mengantisipasi kendaraan yang langsung mengalami kendala saat baru berpindah jalur. Interchange Bojongmangu. Karena ini adalah titik tengah, derek di sini bisa bergerak cepat ke arah Kutanegara maupun ke arah Sukaragam. Ujung jalur di GT1 untuk memastikan arus keluar tidak terhambat oleh kendaraan yang mengalami gangguan mesin di detik-detik terakhir. Layanan derek sampai ke gerbang tol terdekat ini biasanya gratis selama periode fungsional. Jadi, jangan ragu untuk melambai ke petugas jika ada masalah. Kedua, ambulans dan posko kesehatan. Kesehatan pengemudi adalah yang utama di setiap gerbang keluar darurat mulai dari Kutanegara, Bojongmangu, Sukaragam, hingga Setuakan ada posko kesehatan terpadu. Di posko ini, biasanya tersedia ambulans yang dilengkapi dengan tabung oksigen dan peralatan P3K standar. Jadi, kalau Anda atau anggota keluarga merasa pusing, mual karena perjalanan jauh, atau kelelahan yang luar biasa, segera menepi ke arah pos petugas di gerbang tol terdekat. Petugas medis dari Dinas Kesehatan setempat biasanya bersiaga 24 jam selama masa arus balik ini. Ketiga, tangki air darurat dan toilet portabel. Masalah klasik di jalur fungsional adalah terbatasnya rest area. Nah, mengantisipasi hal ini, pengelola tol biasanya menyediakan rest area sementara di beberapa titik tanah lapang milik proyek. Di sana akan disediakan mobil tangki air bersih untuk membantu. Anda yang kendaraannya mengalami overheat, butuh tambahan air radiator, atau sekadar untuk cuci muka agar segar kembali. Selain itu, toilet portabel juga disiapkan di titik-titik tersebut. Meskipun tidak semewah rest area permanen, di Japek Utama, keberadaan toilet portabel ini sangat krusial agar kita tidak perlu menepi di bahu jalan yang sempit. Keempat, tim patroli motor. Yang paling keren tahun ini ada tim patroli roda 2 dari kepolisian dan jasa marga. Karena jalur fungsional terkadang mengalami penyempitan di beberapa titik konstruksi. Motor patroli ini jauh lebih lincah untuk menjangkau lokasi kejadian jika terjadi kepadatan. Mereka membawa perbekalan darurat seperti bensin cadangan dalam jerigen kecil untuk membantu pemudik yang kehabisan bahan bakar di tengah jalur fungsional. Kesimpulannya, kunci dari suksesnya arus balik 2026 ini adalah fleksibilitas. Jangan terpaku pada satu jalur utama saja. Kehadiran tol Japek kedua, selatan hingga GT1 ini adalah fasilitas yang dibangun dengan uang rakyat untuk kenyamanan kita semua. Meskipun nanti statusnya gratis, tetap siapkan kartu e-tol Anda. Ya, dan yang paling penting, jangan memaksakan diri kalau sudah mengantuk. Lebih baik keluar di GT Bojongmangu atau Sukaragam, cari makan gabus pucung yang tadi saya bahas, istirahat 1 jam, baru lanjut lagi. Ingat, ada keluarga yang menunggu Anda dengan selamat di rumah. Wah, tidak terasa ya, kita sudah hingga akhir video ini. Semoga informasi dari saya ini membantu Anda merencanakan perjalanan yang lebih pintar. Kalau Anda punya pengalaman lewat jalur ini, atau ada rekomendasi tempat makan enak lainnya di sekitar Setu, tulis di kolom komentar ya. Mari kita saling berbagi informasi. Jangan lupa like, komen, subscribe vlog harian Yanti, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan info mudik 2026 terbaru. Hati-hati di jalan, utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Sampai jumpa di video informasi mudik selanjutnya.